terlalu banyak korban yang harus kita selamatkan dan naik tangga darurat 1 sampai 18 bolak-balik seperti itu. 18 Pak? Ya, lantai 18. Jadi kita dapat korban, turun, kita naik lagi. Ya sampai nggak bisa dihitung lah berapa korban yang kita selamatkan. Habis itu kalau nggak salah Pak Fadil ini betisnya sempat pecah. Welcome to Topos Akademi Indra Jagal Surya Insomnia Dipsi sama Lala Demon and Friends. Dipsi sama Lala. Belajar lagi ya. Tadi kayak main jungkit-jungkit nggak sih? Apa? Aku tadi kayak main jungkit-jungkit. Coba kayak kamu. Wah. Oh, dua anak-anak ini lah ya Allah. Ayo cobain deh, cobain berdua. Berdua. Udah tua. Cobain dulu. Coba. Tapi satu lompat dulu, kakak di bawah dulu. 1, 2, 3. Kakak dulu. Kakak lompat dulu. Ayo. Udah tahu. Bocah kecil tai jangan diikuti. Bocah kecil tai. Lu bisa santai apa sih apa namanya manner dikit jadi host gitu. Oke, bener. Coba. Kita happy karena kita kan mau belajar lagi. Belajar lebih giat karena kan aku homeschooling, Pak. Aku nggak pernah belajar. Apa sih? Apa sih Dia homeschooling. Demi apa? Iya, dia pensi, dia yang MC, dia yang perform, dia yang tepuk tangan sendiri. Emang iya nih? Demi Allah. Dia homeschooling. Homeschooling. Iya. Bukan itu untuk orang kaya doang ya? Lah dia kaya. Kayaknya miskin deh. Anjing dijudge. Hari ini kita akan belajar masalah seluk-beluk berprofesi. Bener. Lo tahu nggak pemadam kebakaran itu bukan hanya memadamkan api tugas. Tapi Memadamkan asmara. Jadi memadamkan cinta kita. Ya Lagi nadanya kayak gombal ya. Memadamkan hatiku. Gua ngasih tahu. Wah kacau nih gombalin Umi dia. Cocok, semoga langgeng Tiljana deh sini. Tiljana. Ini ngomong doang. Sono kabel api, sono dulu gua kasih tahu. Iya. Pemadam kebakaran itu tugasnya bukan hanya memadamkan api. Tapi memadamkan Bukan. Coba ngomongnya yang lain deh, kata-katanya yang lain deh, Kak. Pemadam kebakaran. Bukan hanya memadamkan api. Oke. Tapi juga memadamkan emosi kayak anjing. Tapi Maafin anjing ya. tapi benar. Semua panggilan darurat itu semuanya panggilan ke pemadam kebakaran. Ada ular berbisa. Di Pemadam rumah kebakaran. pemadam kebakaran. Ini kucing nyangkut di genteng. Ya. Pemadam kebakaran. Kalau ada cowok toksik gitu, yang toksik. datengin kita gitu. Lapor polisi, jangan pemadam kebakaran itu beda urusan. Iya. Loh, katanya darurat. Bocah kecil, palanya kejepit di pagar, pemadam kebakaran. Oh, aku pernah cincin kecepitan. Iya, kayak nggak bisa keluar gitu dari jari. Itu. Pemadam ya? Pemadam Pemadam juga. kebakaran juga. Makanya nih kayaknya tugasnya kayak seluruh dunia yang darurat ini sama pemadam deh. Iya. Apa ya perasaan mereka ya kadang-kadang. Nah, Mungkin kalau lagi gabut nggak ada api gitu kali ya. Jadi kayak Bukan gak ada gabut, gak ada. nggak ada yang gabut. main jobnya matiin api. Tapi kalau nggak ada main jobnya, sisanya Itu turunan dari pekerjaan. Nah makanya tanya aja langsung. Ya, dan bahasanya bukan matiin api, Mbak. Apa? Kebakaran. Oh, Kalau iya. matiin api mah ulang tahun masa manggil mereka. Iya. Repot Happy banget. birthday itu. Lilin. Pakai water cannon. Petugas pemadam kebakaran ini yang bulan November lalu mengikuti Singapore Global Firefighter and Paramedic Challenge 2023. Keren. Dan berhasil jadi juara 1 di kategori Braveheart Team Challenge. Mereka sudah 12 tahun menjadi pemadam kebakaran. Ini dia Mas Fadil dan Mas Torik. Silakan. Lah, kursinya satu nih. Bangkunya. Gak apa-apa. Apa-apa satu lagi. Saya berdiri aja, gak Apa-apa di atas aja sini. Duduk aja. Gak apa-apa, Mas, gak apa-apa. Gak apa-apa, saya berdiri. Santai. Oke, Kamu harus duduk. Iya. ini Torik. Nah, Mas Fadil, Mas Torik. Ini kita santai banget ini kita ngobrol aja nih. Ini bang. Bukunya bang. Udah sini.
Udah, jangan di sini. Nah, Nggak ada kursi lagi Di ya? atas dong, di atas dong. Nggak ada kursi lagi. Ngomongin masalah tugas pemadam kebakaran. Bukan hanya memadamkan api kan? Betul. Sebenarnya itu memadamkan kebakaran itu main jobnya tadi kata anak-anak bilang. Apakah yang lain itu adalah turunan dari pekerjaan pemadam kebakaran atau memang bagian dari job desk? Baik, Terserah siapa aja yang jawab, poinnya 20. Bukan kuis. Oke, baik Mas Surya dan Ya. pemirsa dimanapun berada, bahwa perlu saya sampaikan di sini tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini adalah kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kaitannya dengan pencegahan kebakaran. Jadi jangan sampai masyarakat mengalami kerugian yang begitu besar akibat dampak dari kebakaran atau mungkin masyarakat juga bisa menanggulangi kebakaran tersebut. Itu yang kita lakukan. Oh iya. Mas Torik, Kemudian- berarti selama Mas Torik jadi pemadam kebakaran, Bang Atta Halilintar nggak pernah komplain? Bukan Tori Halilintar. Oh, bukan ya. Sorry. Maaf. Lain, itu lain jalur. Nah, ini juga Bang Padil. Pakmu apa kabar Pakmu? Bukan pada saya ini. Salah semua sih. Salah semua nih. Indra Herlambang. Oh gitu. Yang Sosialisasi. pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahan. Pencegahan ini yang masuk dalam kategori sosialisasi kami. Oke. Ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah melakukan pemadaman. Nah, pemadaman kebakaran ini apabila memang terjadi kebakaran ya memang itu tugas kami. Untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran. Kemudian yang ketiga ini adalah penyelamatan. Baik jiwa maupun harta benda. Ya, jadi yang selama ini masyarakat tahu kok bukan hanya kebakaran aja nih pemadam. Kayak tadi disebutkan ada yang Kucing nyangkut. kemudian Ular. Nah, seperti itu. Itu adalah poin ketiga daripada tugas pokok dan fungsi kami yaitu penyelamatan. Seperti itu. Pak, kalau itu apa Pak bacanya? Ini. Pemadaman. Pemadaman. Wah, lengkap nih Mas Surya nih informasinya nih. Ya. Lanjut aja, Pak. Eca nggak tahu. Oke. Penyelamatan. Tadi yang 3 itu Penyelamatan Pak, Arabnya juga Pak. Penyelamatan. Oke. Arabnya juga. Aduh. Yang tadi sudah disampaikan bahwa tugas kami juga melakukan penyelamatan. Banyak sekali beberapa informasi belakangan-belakangan ini yang tadi sudah beredar di masyarakat bahwa pemadam bakaran nolongin kucing yang masuk sumur. Bahkan ada beberapa kejadian-kejadian yang memang bisa dibilang agak sedikit aneh nih atau lucu. Apa nih? Gimana? Oke. Jadi seperti kaleng biskuit, kaleng biskuit itu ada kalau anak kecil kan kalau suka bermain dengan kaleng-kaleng biskuit itu mungkin dia mungkin iseng atau ceritanya seperti apa saya juga tidak tahu, itu dimasukkan ke dalam kepala. Nah, itu tidak bisa dilepas sendiri. Sudah kasih minyak apapun itu sampai bahkan ke rumah sakit, tapi memang kebetulan pihak rumah sakit mengarahkan ke kami. Ke pemadam kebakaran. Jadi intinya kami adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan pertolongan. Secara aman. Secara aman pasti. Karena pada saat melakukan penolongan tersebut, biasanya kami juga didampingi oleh tim kesehatan dari puskesmas terdekat, biasanya seperti itu. Kalau memang yang fatal sekali ya. Ya. Tapi kalau Teleponnya kemana sih, Pak? Ya. Pemadam kebakaran teleponnya kemana? Ya. Nomor Telepon darurat pemadam pemadam kebakaran, nomor darurat kebakaran sekarang di Jakarta ini tersedia layanan Jakarta Siaga. Jakarta Siaga. Yaitu 112. 112. Betul. Di sana kita bisa melaporkan berbagai macam laporan kaitannya dengan keadaan darurat. Catat nih guys. Ya. Untuk keamanan ya. Keamanan, Ya, betul, ya, betul, ya. keamanan. Oke. Bukan sedang kesepian ya, lain ya. Itu lain lagi ya. lain lagi nih, Pak, ya. Beda Jadi lagi. itu lain. Kalau lagi kesepian nomornya 0809 berapa? Iya. Kalau Bang Padil pernah dapat callingan ini nggak? Maksudnya kayak orang bohong, orang apa setelah dicek ternyata nggak ada apa-apa gitu-gitu, ada pernah nggak sih Bang Padil? Laporan palsu. Iya, laporan Kalau palsu. Untuk laporan palsu, kita sebenarnya punya prosedur sendiri. Oh. Jadi setiap ada masyarakat yang melapor kejadian kebakaran atau penyelamatan, kita ada prosedur pengecekan. Nah, seperti contoh kebakaran, pasti kalau ada kebakaran itu nggak hanya satu orang yang nelpon, pasti banyak. Oh, Jadi berarti itu konfirmasi. Konfirmasi kembali, tapi kalau seandainya kita konfirmasi nomornya itu nggak nyambung atau nggak diangkat, berarti kan itu nggak bisa kita lanjutkan. Jadi kita, kalau ada masyarakat yang nelpon, kita akan telepon balik.
seperti apa kejadiannya. Oh, harus seperti di itu. pub gitu ya, Pak? Di cross check kembali. Di cross check. Iya dia. Soalnya dia telepon, halo kemarin, ya telepon balik nggak ada pulsa. Wah, Iya, telepon telepon balik. balik. Tapi yang gitu-gitu ada sanksinya kan? Ada sanksinya. Kita akan bekerja sama dengan kepolisian kalau ada seandainya ada pelaporan palsu seperti itu. Om, gimana caranya jadi pemadam kebakaran? Caranya petugas pemadam kebakaran. Berat Nih ke saya banget apa ke loh. Pak Fadil nih? Dua-duanya aja. Oh, dua-duanya. Oke. Kalau bisa 2, kenapa 1? Iya. Double kill ya, sudah double kill nih. Sukanya yang double kill nih mbaknya nih. Oke. Baik ya, untuk syarat menjadi petugas pemadam kebakaran ya terutama sehat secara jasmani dan rohani ya, secara mental juga sehat, secara fisik juga sehat. Kemudian untuk proses menjadi petugas pemadam kebakaran saat ini adalah melalui online ya. Oke. Jadi apabila kami membuka lowongan, di sana akan tersedia untuk link pendaftarannya. Oh, buat Syaratnya yang apply-nya tadi. bisa online. Online memang, tapi syaratnya memang kita harus membuka lowongan terlebih dahulu. Karena untuk membuka lowongan di pemadam kebakaran memerlukan persetujuan dari pimpinan kami yang paling atas. Lihatnya di mana ada lowongannya? Di media sosial, Di media ya. Media sosial kami ada, sekarang kan ada media sosial kami, Humas Jack Fire. Bagi masyarakat yang belum follow, Follow, silakan guys, guys. di follow ya, Iya. ramein. Siapa tahu ada yang mau endorse? Iya. Oh, kalau endorse saya tidak tahu karena saya bukan adminnya. Kalau rame kita lanjut part 2 ntar. Iya. Oke. Tapi Pak kalau misalnya nih ada terjadi kebakaran, pemadam kebakaran kan pasti ada prosesnya tuh. Maksudnya nggak bisa langsung datang nih. Kita Iya. sebagai masyarakat yang awam, kira-kira ngapain nih? Ngapain dulu nih kita nih? Oke, baik ya. Saya sampaikan terhadap seluruh masyarakat bahwa ketika terjadi kebakaran itu ada 5 poin yang harus diketahui. Oke. Ya. Yang pertama adalah melaporkan kebakaran tersebut Ya. kepada petugas pemadam kebakaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindakan awal. Nah, tindakan awal ini ada 3 poin penting. Poin A adalah melaksanakan pemadaman awal. Pemadaman awal ini bisa yang dilakukan oleh masyarakat bisa menggunakan apar Karung. ataupun ya gotong royong dan lain sebagainya. Jangan sampai tidak melakukan pemadaman awal sama sekali. Ya, Hanya ya, pasrah terhadap petugas pemadam kebakaran. Ya, ya. Ini penting karena peran serta masyarakat juga membantu untuk mengurangi daripada intensitas kebakaran. Oke. Itu adalah poin B tadi. Kemudian poin C-nya adalah ulangi, itu adalah poin A. Poin A. ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyelamatan poin B melakukan penyelamatan prioritas. Penyelamatan Prioritas ini adalah untuk lansia dan anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang poin C-nya adalah mengevakuasi harta benda. Nah, seperti itu. Jadi 3 poin di poin nomor 2 ini ada 3 poin. Kemudian yang ketiga masih boleh lanjut ya? Boleh. Kemudian Masih takutnya panjang nggak? kepanjangan. Kalau kepanjangan email aja ntar. Lanjut. Oke. Jadi yang ketiga adalah amankan lokasi. Jadi Amankan ini lokasi penting. itu maksudnya gimana? Amankan lokasi ini maksudnya seperti ini. Di tempat kejadian kebakaran, ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan momentum. Jadi contoh misalnya kebakaran di satu rumah. Rumah ini belum terbakar semuanya, tapi ada masyarakat yang pura-pura ingin membantu. Padahal dia akan mengambil barang Sesuatu. berharga yang ada. Ada, Pak. Ya, bisa dibilang Ada. seperti itu, menjarah. Menjarah. Ya, kan kita tidak tahu namanya lokasi kebakaran kan yang kita Chaos. tahu di. Chaos. Nah, ya itu masyarakat wah seolah-olah dia mau membantu padahal dia memanfaatkan momentum. Nah, ini peran penting daripada masyarakat untuk mengamankan lokasi. Ya, kalau perlu memang di situ Pak RT dan RW juga ikut andil untuk mengamankan lokasi. Seperti itu. Nah, kalau ada lagi, Pak? Nomor 4 dan nomor 5 belum? Ayo, iya oke silakan. Lanjut dulu, oke. Lanjut boleh sekalian. Oke, yang keempat adalah berikan akses kepada petugas pemadam kebakaran. Ini penting Ini ya. penting ya. Karena Ini yang kita penting ketahui ketika terjadi kebakaran di satu tempat itu ramai sekali. Ya. Sehingga petugas pemadam kebakaran kesulitan. Nggak bisa Berikan masuk. akses kepada kami supaya kami cepat melakukan proses pemadam Banyak kebakaran. yang parkir di pinggir Betul jalan. sekali. Banyak yang nonton di pinggir jalan. Nah, itu ya jangan sampai itu menghambat kami untuk melakukan proses pemadaman. Banyak yang video-video juga, Pak. Wah, aduh, kalau sekarang Bocah-bocah tolong. Oke, nah itu yang keempat. Yang terakhir adalah bantu petugas pemadam kebakaran. Sejauh apa bantunya?
Ya, Karena kan takutnya kita Iya. mengganggu, kan ada prosedur Bapak Iya. memadamkan api kan ada lagi. bantu dalam artian di sini memberikan informasi kaitannya dengan apa yang terbakar. Ya, ya. Kemudian sudah seluas apa. Sumber Kemudian sumber airnya. Nah, ini penting karena kami Sumber air. kebakaran tidak mungkin hanya menggunakan air yang ada di mobil saja. mobil. Kita juga butuh sumber air seperti sungai, Sumur. hidran, ataupun mungkin kolam renang yang warga punya kalau itu memang disetujui oleh warga tersebut. Seperti itu. Itu Kalau adalah ngomongin- kategori daripada bantu petugas Pak, maaf nih, pemadam kalau ngomongin masalah hidran, Iya. di Jakarta sendiri sudah cukup mumpuni apa belum? Karena kan kita tahu pemukiman masyarakat sekarang padat-padat banget gitu. Ya. Iya, oke. Kalau untuk hidran di Jakarta ini memang sudah banyak yang tidak berfungsi untuk hidran kota ya. Tapi kalau hidran gedung rata-rata memang berfungsi semua. Karena memang oleh pihak gedung benar-benar dikelola kaitannya dengan keselamatan kebakarannya. Tapi hidran kota ini yang memang agak sedikit terkendala nih. Nah, ini adalah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, bukan. Ini adalah tanggung jawab semua pemerintah dan masyarakat. Betul. Seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang hidran itu Macet. ya macet karena memang ada masyarakat yang iseng mengambil ya ada kan di situ ada Ada kuningannya tutupnya, gitu ya. kuningannya. Itu diambil sehingga airnya keluar terus. Sehingga oleh pihak PDAM di stop karena airnya keluar terus. Diambil Seperti juga itu. gitu-gitu. Ya, Ya, sebagian kita- ada jadi. sebagian Penutup ada jalanan seperti aja itu. diambil yang di Mampang ya. Benar. itu Rel aja diambil. Rel diambil. Nah, itu ya, Diambil. itu Apa perlu belu? kesadaran. Hah? Betul. Apa be diambil? Apa diambil? Bayan lu. Udah, kayak orang mana sih Mas Surya ini? Ya. Orang mana? Citayam. Enak aja. Bekasi ya, Enggak, saya juga orang Citayam soalnya nih. Oh, Cita aja. Dekat berarti. Oke, Mas. Sama orang-orang Citayam. Iya. Ini Bapak. Iya, orang Citayam dekat. Sama Pernah Bonge pernah berarti ikut dekat sama Citayam Bonge. Fashion Week? Iya, iya ada. Dulu ada. Pak Padilla malah katanya awalnya dulu belum jadi pemadam, sempat kerja karyawan supermarket. Ya, saya sebelum di pemadam, saya kerja di salah satu supermarket staff di sana. Alfa apa Indomaret, Pak? Boleh nyebut merek? Gak apa-apa. Food hall. Oh, foto. Di sana bekerja karena mendapat informasi lowongan pemadam kebakaran melalui sosial media. Kok? Akhirnya saya ngelamar. Bapak tofu bisa jadi pemadam kebakaran. Tahu. Iya. Tofu. Iya. Tahu Ya, benar. maksud saya Ya. itu. Saya mendapat informasi lowongan dari teman waktu itu. Ada lowongan pemadam kebakaran di Humas Take Fire atau internet. Saya Apply. melamar. Hmm. Berkas apa aja yang dikumpulin, saya kumpulkan, lulus, mendapat nomor untuk tes fisik. Oh. Oke, tes fisik saya jalani, alhamdulillah. Seleksi terakhir saya lulus. Alhamdulillah. Oh. Kenapa Pak? Apa karena membantu orangnya kah atau emang karena ya biar kerja aja nih gitu? Ya kan? Kayak Ya pengen kan? keluar dari zona nyaman. Iya gitu. Ya, sebenarnya sih saya waktu itu melamar kerjaan karena langsung CPNS. Ya, Oke. gitu. Makanya ya mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik lah. Oke, Pak, berarti kita yang punya rumah, di setiap rumah harus ada paling tidak apar. Betul sekali. Itu penting. Alat pemadam api ringan itu tuh yang kadang-kadang suka miss. yang merah Orang-orang yang tinggal di rumah, lu harus punya apar yang segini-segini paling berapa sih? Ya. Dan itu bisa disimpan dalam waktu yang lama kan? Betul. Betul. Mas Surya punya? Punya saya setiap punya. lantai satu, Pak. Mantap. Nah, ini ya perlu dicontoh oleh seluruh masyarakat Bahkan nih. saya Ya. lagi beli apar yang buat litium. Karena iya. beda kan iya, katanya. yang Iya, buat betul. baterai itu ya. Buat baterai. Iya. Ada lagi apar buat litium karena Untuk kalau misalnya ada baterai yang kebakar atau apa itu beda lagi. iya kebakaran. baterai litium yang gede itu katanya kalau disemprot pakai yang apar biasa nggak mati, harus Iya. pakai yang khusus litium. Khusus dia. Oh Gitu, paling nggak harus punya apar. Iya. Kendaraan listrik dia. Iya, di mobil juga harus ada apar. Iya. Wajib. Di mobil ya? Wajib. Di mobil tuh harus ada apar. Mobil-mobil sekarang yang baru-baru udah dikasih apar. Cuman ya teman-teman yang punya mobil harus punya apar-apar yang kecil-kecil gitu. Ya, untuk safety ya guys. Iya, karena saya pernah subuh-subuh mobil saya gebus. Oh, iya Pak, mobil yang lama. Kawan no bocana. Mobil yang lama ya? Mobil yang dulu yang lama. Gak ada aparnya. Untung ada botol minum sisa seperempat, saya sebor-sebor. Kalau nggak keduk mobil saya itu. Langsung Iya, ngebus gitu, Pak. Ada yang kebakar di Tapi dalam. Pak ada nggak sih pengalaman waktu Bapak madamin atau nyelamatin yang menurut Bapak anjay ini aku hero banget ini. Keren. Anjay. Boleh Kebakaran gitu nggak ya? Boleh gitu nggak yang capek banget yang kayaknya aduh Karena taruhannya nyawa loh. nyawa bener. Iya. Ada nggak Pak? Waktu itu kebakaran di apartemen di daerah Simatupang. Itu lantai 18. Dan menurut informasi awal itu penghuni banyak yang terjebak. Ya. Yang tidak bisa saya lupakan
Yang pasti kita harus segera menyelamatkan korban di dalam apartemen itu. Jadi kita ya sampai kita mau pingsan lah karena terlalu banyak korban yang harus kita selamatkan dan naik tangga darurat 1 sampai 18 bolak-balik seperti itu. 18 Pak? Ya lantai 18. Jadi kita dapat korban, turun, kita naik lagi, ya sampai nggak bisa dihitung lah berapa korban yang kita selamatkan. Habis itu kalau nggak salah Pak Fadil ini betisnya sempat pecah. Lantai 18 gila. Tangga darurat, tangga darurat. Aku pengen nanya, Ya. kalau lihat di film-film kan biasanya kayak yang korban mau lompat gitu misalnya. Ada juga. bunuh diri ada itu, gitu, Pak. itu kan berarti Om harus kayak bujuk-bujukin Betul, gitu. negosiasi. Kita juga pernah seperti itu. Jadi kita sebelumnya mendapat laporan seperti itu, kita harus nyari narasumbernya dulu. Dia orang sekitar atau bukan. Kalau orang sekitar kita harus menghubungi keluarganya, kira-kira masalahnya seperti apa. Harus cari Kayak waktu tahu itu ya. kayak waktu itu pernah masalah keuangan. Keluarganya bilang masalah keuangan, dia mau bunuh diri, akhirnya kita negosiasi ya. Gimana turun dulu, kita omongin sama-sama keuangan bisa kita bantu segala macam. Menyelamatkan nyawa. Ya, untuk menyelamatkan seperti itu. Yang penting negosiasinya kita bisa gitu. Berarti nggak cuma urusan soal buka selang ngadamin api aja ya enggak, Pak. Untuk banyak. Semuanya, public Pak. speakingnya Banyak, betul. apa gitu, untuk membujuk kita harus paham juga ya Pak. Iya. Kita juga sebagai masyarakat harus aware Ya. langkah-langkah apa kalau kebakaran, kayak gas bocor, meleduk, gimana Iya. caranya. Iya, itu Gitu ya penting. Pak, harus Kami tahu ya Pak. pada saat di masyarakat itu sering kita sampaikan di masyarakat, terutama para emak-emak nih. Iya, rumah tangga kan Ya, di biasanya. rumah tangga ini kami sering melakukan sosialisasi, bahkan kami ada yang dinamakan dengan Satgas yang memang aktif di kelurahan. Jadi itulah peran serta kami untuk menurunkan intensitas kebakaran yang ada di masyarakat. Oh, biar aware juga Luar kitanya. biasa bapak-bapak nih. Apapun ya Pak berarti ya. Nih, Bapak pernah gini nggak? Datang, terus ternyata yang diambil tuh kayak sepele doang gitu. Misalnya kayak cekep rambut nyangkut di genteng gitu misalnya. Tapi panggil Bapak. Bapak tuh ada kayak, Kucing atau sering, enggak sering. kucing gitu, Sering, Pak, kucing sering. kesayangan. Apa biasanya Pak? yang paling sepele banget deh Pak. Ini Pak Fadil dulu mungkin. Yang Tapi paling Bapak bawa mobil pemadam gitu. bawa. Pas datang gitu Ya itu maksudnya. Kali Bapak Jadi naik yang paling ojek. sepele waktu itu menurut saya ya. Jadi di sekolah kan siswanya kalau istirahat itu kan main bola. Ya. Bolanya Nyangkut. nyangkut di genteng. Ya. Nah, dia nelpon pemadam kebakaran. SD Pak, itu Kita Pak, SD. datang, gurunya pada bingung. Ada apa, Pak? Ini tadi ada laporan untuk evakuasi bola. Kita nggak nelpon lupa dia bilang gitu. Akhirnya Siswanya yang- kita masuk, siswanya ternyata nggak bilang sama gurunya. Evakuasi bola di atas. Evakuasi bola. Dan gurunya Jadi bilang, ini- Pak, mohon izin Pak, kalau saya tahu dari awal, saya bayarin aja Pak bolanya tuh beli yang baru. Seperti itu. Ya. Jadi waktu itu yang Bapak lakukan ngerobohin sekolahnya, ngambil bola, makan lagi apa gitu? saking keselnya, gini doang robohin duluan. Bawa mobil ke eskapator. Iya, dar gitu. Ya. Oh, iya. Jadi poin pentingnya adalah masyarakat lapor ke kami. Ya. Kami akan berusaha untuk hadir. Ya. Kami akan berusaha untuk hadir. Tapi saya kira dengan adanya semacam obrolan-obrolan kita seperti ini, mudah-mudahan juga masyarakat tahu Kira-kira- hal-hal yang tadi itu kan paling tidak bisa ditanggulangi nih. Iya. Ya. Masih bisa Kayak pernah juga kawan saya mendapatkan laporan Ya. bahwa tembok rumahnya ini mau rubuh. Ya kan memang itu bahaya. Ya. Tapi kan sebenarnya ada orang yang lebih berkompeten untuk itu. Iya. Dibanding petugas pemadam kebakaran. Benar. Tapi paling tidak kami mencoba untuk merespon terlebih dahulu. Iya, Setelah iya. itu kami berikan pengertian seperti itu. Yang paling penting kami hadir di situ. Mungkin pada saat itu masyarakat tersebut bingung. Iya. Harus ngapain nih? Iya, Ya, iya, paling tidak kita hadir di situ untuk memberikan pengertian. Saya kira dengan memberikan pengertian masyarakat juga akan tahu. Ya, Karena akhirnya kita sama-sama diketahui, tahu ya. di Jakarta ini sangat kompleks sekali Benar. masyarakat. Nah, untuk teman-teman penyelamatan iya, cuman lihat-lihat gitu ya. Ya, kira-kira. Kira-kira Tembok Anda mau rubuh ya wajar karena bawahnya bilik, atasnya tembok. Oh iya. Aku mau nanya, beneran nggak sih kalau misalnya di jalanan tuh ada mobil pemadam terus kayak mobilnya nggak mau lewat ditabrak? Ya, Tidak. bukan seperti itu Bukan ya. seperti itu. Jadi bukan kami tidak
tidak apa namanya, jangan Oke, sampailah busway merugikan gitu ya. pengendara lain. Katanya Itu juga tidak. minggir nggak minggir tubruk. Itulah Allah, itu lagu, itu Lain lagu. seludahnya ya. Ada Ya. aturan lalu lintas mengenai prioritas di jalan. Ya. Tuh. Pemadam kebakaran, ambulans yang membawa pasien Darurat, kritis, kritis. itu lu pelajarin bunyinya beda-beda. Ya. Oh, kalau Ya. yang ada gituannya, pakai gituan, Pak. Iya. Ya, tapi biasa aja. Iya. Gimana tuh, Pak, kalau kayak gitu? Ya itu nggak terserah lu mau ngasih cukur nggak mau gondrong ya kan? Mau ngasih syukur, nggak Iya. ngasih gondrong. Syukur. Tapi pemadam kebakaran harus, apalagi buat di komplek-komplek yang sorry ya, yang agak Kecil nero, ya? Iya. orang-orang yang parkirnya di pinggir jalan. Kenapa selalu bermasalah? Bukan hanya keluar masuk doang, tapi kalau lagi darurat itu sangat berbahaya. Ya. Betul. Ya. Evakuasinya susah kan, masuk menuju ke sananya, Betul sekali. nunggu orang Iya. bawa ke celana pendek. Ah, mobil saya ngalangin ya Pak. Iya, ngalangin. Aduh, ntar kuncinya dibawa istri saya main poli. Iya. Ya Allah, repot banget. Makanya punya garasi dulu baru punya mobil. Nah, sabar. Iya. Sabar. Ya, jadi kita juga sebagai masyarakat harus membantu bapak-bapak ini. Benar sekali. Dan kira-kira ya, Pak kesurupan pernah nggak? Hah, iya, kesurupan, Pak. Kalau di Enggak, bapaknya. Bapak. bukan, saya kesurupan kunang-kunang. Maksudnya ada orang kesurupan lepas pemadam kebakaran? Atau ada setan gitu lepas pemadam kebakaran? Kalau di Jakarta sendiri alhamdulillah belum ada laporan seperti itu. Tapi kami pernah melihat mungkin di luar Jakarta ada yang melakukan penanganan seperti itu. Karena dia bisa ya. Tapi mungkin karena si petugas tersebut mungkin bisa dibilang tersebut. Hanya saja memang pada saat itu dia profesinya petugas pemadam kebakaran. Akhirnya dia karena ada sekarang kan banyak kamera ya. Jadi mungkin viral melalui beberapa media sosial. Katanya yang kesurupan disebor pakai water cannon ya, Pak? itu ide bagus. Itu ide bagus. Setannya kalau lep. Sadar. Sadar Langsung. Apa nih, Pak, pesan untuk masyarakat yang di rumah nih? Untuk menambahi awareness gitu lah untuk kepedulian terhadap bapak-bapak yang bekerja di pemadam kebakaran nih, Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Oke, baik pada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa tingkatkan terus kewaspadaan akan bahaya kebakaran dan apabila terjadi keadaan darurat, kebakaran dan lain sebagainya, silakan jangan ragu-ragu untuk lapor ke petugas pemadam kebakaran di call center Jakarta Siaga 112. Pelayanan kami Gratis. tidak dipungut biaya ataupun gratis. Ya. Ya. Terima Saya kasih. punya satu slogan boleh? Boleh. Oke. Untuk DKI Jakarta khususnya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Siapa kita? Damkar, 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 Jaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Telepon juga Rokok juga ada. ada. Robot nggak mau kalah. Satu, dua, tiga. Siapa kita? Tokpot, 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 Jaya. Jaya, 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 Tokpot. Toko Jaya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Thank you. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Tokpot akan Ya, baik.